semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Nah guys, siapa dari kalian yang suka nonton anim? Pasti banyak kan? Aku juga suka sih beberapa film anim dan emang seru ya guys. Tapi ada nggak dari kalian kalau nonton anim tuh udah nggak bisa diganggu sama sekali? Jangan sampai kayak kakek-kakek yang mau aku ceritain hari ini guys. Seorang pria berumur 60 tahun melakukan hal yang sangat sadis dan kejam. Karena apa? Karena dia nggak suka diganggu pas lagi nonton anim. Waduh, parah ya, kakek-kakek aja sampai kayak gini. Coba nonton anim apa sih dia sampai kayak gini banget. Gimana cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Kasusnya ini baru banget terjadi di tahun 2021 kemarin guys. Jadi di tanggal 8 Juni 2021, kepolisian Jepang mendapatkan laporan dari seorang pria dan pria ini bilang, "Pak, ada satu kerabat saya, ini suami istri, tapi mereka berdua ini nggak ada kabar, udah lama banget. Saya coba hubungin anak mereka, tapi nggak bisa dihubungin juga, nggak ada kabar juga nih anaknya. Saya takut deh mereka kenapa-napa Pak, tolong dong bisa diperiksa nggak, dipastikan keadaan mereka tuh baik-baik aja atau enggak." Pasangan suami istri ini bernama Hirokazu 88 tahun dan istrinya Maki 87 tahun. Pria yang melapor itu juga kasih alamat lengkapnya Hirokazu dan Maki ke polisi dan polisi pun langsung cepet-cepet datang ke sana untuk periksa. Pas sampai mereka ketuk-ketuk pintu, manggil-manggil tapi nggak ada jawaban dan nggak ada yang bukain pintu. Petugas saat itu udah mencium bau busuk banget dari dalam rumah dan pastinya saat itu ya petugas sudah curiga, loh kok bau busuk banget nih. Akhirnya petugas memutuskan untuk mendobrak pintu dan masuk ke dalam rumah. Pas masuk ke dalam, kelihatannya keadaan rumah sih baik-baik aja, normal aja gitu teman-teman. Cuma ada satu hal yang diperhatikan sama petugas dan itu aneh menurut mereka. Jadi ada satu kulkas yang pintunya itu dari kaca yang biasa buat naruh minuman gitu ya guys. Tapi pintu kacanya itu udah dilapisin lakban. Jadi kulkas itu udah dilapisin lakban banyak banget sampai nggak bisa kelihatan tuh apa yang ada di dalamnya. Semakin dideketin sama petugas, bau busuk yang mereka cium tadi tuh semakin menyengat dan saat itu mereka yakin, oh bau busuknya tuh berasal dari kulkas ini nih. Jadi mereka langsung membuka lakban tersebut dan membuka kulkasnya. Mereka kaget banget guys, karena ternyata di dalam kulkas itu ada jasad dua lansia yang sudah mulai membusuk. Setelah dilakukan pemeriksaan, mereka berhasil mengidentifikasi kedua jasad tersebut, yaitu Hirokazu dan istrinya Maki. Jasad mereka dibawa oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan petugas juga mulai penyelidikan mereka. Pertama-tama petugas bertanya ke tetangganya Hiro dan Maki dan para tetangga itu bilang, "Iya Pak, memang kami tuh udah lama loh nggak melihat mereka dan terakhir kali kami melihat mereka itu pada saat Maki belanja dengan anak lelaki yang bernama Junji ke pasar." Dan menurut para tetangga itu pun terakhir kali mereka melihat Junji itu sedang dalam keadaan kayak takut dan panik, pokoknya aneh deh, nggak seperti biasanya. Menurut keterangan tetangga, Junji ini memang seorang pengangguran, dia hidup cuma mengandalkan uang pensiun ayahnya dan memang dia tuh masih tinggal bareng dengan orang tuanya sambil mengurus kedua orang tuanya karena kedua orang tuanya ini yaitu Hiro dan Maki memang udah sakit-sakitan guys. Petugas berusaha menemukan Junji tapi nggak berhasil. Ya mereka saat itu lumayan curiga juga soalnya kedua orang tuanya meninggal dengan cara yang tragis begini, tapi kok Junji nggak bisa ditemukan dimanapun. Ini dia korban juga atau dia adalah pelakunya nih? Untungnya nggak butuh waktu lama karena seminggu kemudian petugas berhasil menemukan Junji di sebuah hotel yang ada di Kyoto, Jepang. Dia langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Nah sebelum aku lanjut bahas kasusnya, aku mau ceritain dulu ya ke kalian sedikit background dari Junji ini guys. Junji Matsumoto, dia lahir di Jepang pada tahun 1962. Ayahnya bernama Hirokazu dan ibunya bernama Maki. Junji ini lahir dari keluarga yang bisa dibilang lumayan kaya ya guys di sana. Ayahnya bekerja di bidang konstruksi, sedangkan ibunya punya toko minuman alkohol yang dibuka di rumahnya. Junji adalah anak bungsu dari dua bersaudara. Dia punya satu abang. Kabarnya ya guys, Junji ini memang dari kecil adalah anak yang pendiam banget. Jadi di sekolah kalau misalkan ditanya
ditanya sama guru, dia tuh jawabnya dikit-dikit. Kalau nggak ditanya udah dia diem aja. Kalau dia nggak enak badan atau ada apa-apa gitu di sekolah, dia juga nggak pernah mau ngomong, diem aja. Nggak tahu ya, mungkin dia punya masalah dengan kepercayaan dirinya atau gimana. Yang jelas dari kecil itu memang dia adalah orang yang sangat tertutup. Cita-cita Junji dari kecil adalah menjadi seorang ilmuwan, karena memang dia pinter banget di bidang sains dan matematika. Tapi sayang Junji nggak mendalami keahliannya ini guys. Setelah lulus SMA, Junji bekerja di salah satu perusahaan yang ada di sana. Tapi ternyata cuma beberapa tahun aja, habis itu dia resign karena dia nggak bisa menyesuaikan keadaan atau lingkungan kerjanya. Setelah itu Junji udah nggak pernah bekerja lagi sama sekali. Dia jadi pengangguran seumur hidupnya. Sesekali Junji ya bantuin ibunya aja di toko minuman tadi guys. Setelah abangnya dewasa, toko minuman itu diwariskan ke abangnya Junji guys. Tapi sayang pada tahun 2011 abang Junji itu mengalami masalah kejiwaan yang sangat serius sampai dia harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Aku juga nggak tahu ya info pastinya kenapa dia bisa sampai mengidap masalah kejiwaan kayak gini dan apa sebenarnya gangguan mental yang dia alami gitu. Aku nggak tahu, nggak ada info pastinya guys. Yang jelas setelah abang Junji itu masuk rumah sakit jiwa, toko minuman keras itu ditutup. Menurut info yang aku dapat, ayah Junji itu nggak percaya sama sekali dengan Junji. Kalau sama abangnya Junji dia percaya, tapi kalau sama Junji dia tuh kayak udah nggak punya kepercayaan. Jadi daripada aku warisin ke kamu ya Junji ya, mendingan toko minuman ini udah tutup aja. Hal ini pastinya lumayan membuat Junji terpukul karena kok bisa sampai ayah aku aja nggak percaya banget gitu, dan dia semakin mengurung diri, semakin menutup diri, semakin jadi pendiam. Dia bener-bener jadi pengangguran selama 40 tahun hidupnya guys. Dia nggak punya teman, nggak punya pasangan, nggak punya pekerjaan, jadi hari-harinya ya cuma nonton anime, duduk-duduk, nonton film, main game, santai-santai aja gitu. Seiring berjalannya waktu, orang tua Junji semakin tua pastinya ya teman-teman. Ayahnya udah berumur 88 tahun, ibunya 87 tahun, dan mereka juga udah mulai menderita sakit ini, sakit itu. Jadi ya nggak bisa mengurus diri sendiri. Udah harus dibantu ya teman-teman. Apalagi ayahnya Junji saat itu mengalami kecelakaan, jatuh dari sepeda, kepalanya terbentur, dan setelah itu dia nggak bisa jalan seperti biasa, harus pakai kursi roda. Yang pastinya dia nggak bisa beraktivitas seperti biasa lagi tuh guys. Junji lah yang bertugas untuk merawat kedua orang tuanya ini, mulai dari makan, mandi, buang air, dan juga hal-hal lainnya. Dan karena Junji memang nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, jadi mereka bertiga itu hidup cuma dengan mengandalkan uang pensiun ayahnya Junji aja. Awalnya Junji ya fine-fine aja, dia berusaha merawat orang tuanya sebaik mungkin. Dia juga sering kasih kabar ke keluarga lainnya, ke saudara-saudara tentang keadaan ayah ibunya. Tapi lama-kelamaan Junji ini kayak merasa jenuh gitu guys. Apalagi saat itu dia juga udah berumur 60 tahun ya teman-teman. Jadi dia juga udah nggak muda, udah nggak fit juga, tapi harus mengurus kedua orang tuanya yang sudah tua juga. Ini ada dua gitu. Pastinya itu nggak gampang ya, aku tahu. Makanya kebanyakan orang kalau mengurus orang tua di rumah ya meminta bantuan perawat untuk datang ke rumah, bantuin mereka gitu kan. Tapi lagi-lagi karena saat itu Junji nggak punya penghasilan, ya dia nggak bisa membayar perawat untuk membantu mengurus kedua orang tuanya. Semakin lama Junji itu udah kayak kewalahan banget. Jadi setiap kali Junji ini lagi santai, nonton anime atau main games atau ngapain lah gitu ya, tiba-tiba orang tuanya manggil nih, minta bantuan ke kamar mandi, atau mungkin minta makan, atau mereka ngerasain sakit gitu di tubuhnya. Dan kalau kejadiannya kayak gini, Junji bakalan marah-marah ke orang tuanya yang udah tua banget itu guys. Parah banget ya. Oke teman-teman, itu dia sedikit background dari Junji sebelum semua kasus ini terjadi. Nah tadi itu Junji kan udah berhasil ditangkap sama polisi, dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan ternyata pada saat interogasi nggak butuh waktu lama, Junji mengakui semua perbuatannya guys. Dia ceritain kronologi kejadiannya. Menurut Junji, 1 minggu sebelum petugas menemukan jasad kedua orang tuanya, tepatnya di tanggal 21 Juni 2021, malam itu Junji lagi nonton anime kesukaannya nih guys. Dan pas lagi di adegan yang serunya, yang adegan puncaknya gitu ya guys, orang tuanya yaitu ayahnya Hiro memanggil Junji berkali-kali karena dia butuh bantuan ke kamar mandi. Tapi bukannya bantuin, apa yang Junji lakukan? Dia malah kesel banget, marah banget, dan akhirnya dia ambil setrika, dipakai kabel setrikaannya itu untuk mencekik ayahnya yang sudah tua, yang sudah lemah, dan pastinya nggak bisa ngelawan itu ya. Dan saat itu ayahnya udah di kursi roda gitu, dia benar-benar udah nggak bisa ngelawan sama sekali, sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Mendengar suara berisik, suara teriakan, ibunya Junji yang bernama
bernama Maki, dia kebangun guys. Dan setelah dia bangun, dia coba ngecek ada apa ya. Ternyata dia ngeliat anaknya sedang berusaha membunuh suaminya. Aduh, kalian bisa bayangin gak sih pemandangan itu kayak apa ya? Setelah berhasil menghabisi nyawa ayahnya, Junji nyamperin ibunya dan tanpa basa-basi, tanpa ragu-ragu, dia mencekik ibunya sampai meninggal juga guys. Ya ampun. Setelah melakukan semua itu, Junji memasukkan jasad kedua orang tuanya ke dalam kulkas dengan posisi ditumpuk gitu ya teman-teman. Ya ampun, itu orang tuanya loh. Habis itu ya kulkasnya dilakban sama dia, colokan kulkasnya dicari, dan dia pergi dari rumah naik sepeda. Dia kabur ke kota Yamaguchi. Besoknya di tanggal 22 Juni, Junji menghubungi rumah sakit untuk membatalkan janji ibunya di rumah sakit itu. Oh maaf ya, ibu saya udah pindah ke rumah sakit lain gitu. Besoknya lagi di tanggal 23 Juni, Junji menghubungi kantor kesejahteraan kota dan menunda kunjungan mereka ke rumah orang tua Junji. Dan ternyata saat itu Junji pergi sudah membawa ATM orang tuanya. Jadi dia langsung datengin mesin ATM, dia ambil semua uang orang tuanya yang ada di rekening itu, dihabiskan, dan dia pergilah ke kota Shizuoka. Habis itu dia pergi lagi ke Akita, selanjutnya ke kota Yamagata, sampai akhirnya dia tertangkap di Kyoto, Jepang. Junji bilang ke petugas alasan dia membunuh ayahnya karena kesel ayahnya gangguin dia, terus manggil-manggilin dia, terus pas dia lagi nonton anime favoritnya. Sementara alasan Junji membunuh ibunya katanya karena dia nggak tega sama ibunya kalau harus tinggal di dunia ini sendirian tanpa ayahnya. Duh, ada-ada aja ya pemikirannya guys. Dan karena kasusnya itu baru aja terjadi di tahun 2021 kemarin, jadi persidangannya sampai saat ini masih berlangsung ya teman-teman. Hukuman untuk Junji itu belum ditentukan. Tapi dari info yang aku dapat, kalau Junji dinyatakan bersalah, dia bisa mendapatkan hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Serem banget ya guys. Cuma gara-gara diganggu pas nonton anime sampai menghabisi nyawa kedua orang tua sendiri. Orang tuanya udah sabar banget ngurus Junji dari kecil sampai dia umur 60 tahun itu ya guys. Bahkan pada saat Junji nggak kerja, dia pengangguran, tetap diterima sama orang tuanya untuk tinggal di rumah itu, tinggal di situ. Dan pada saat orang tuanya butuh bantuan, Junji malah melakukan hal ini. Padahal itu baru cuma beberapa tahun aja ya. Apalagi orang tuanya yang udah ngurusin dia dari kecil guys, berpuluh-puluhan tahun. Sumpah sedih banget sih ini kasusnya, ya Allah. Memang aku tahu pasti nggak mudah banget mengurus orang yang sudah tua, sudah sakit-sakitan, apalagi dua orang gitu yang harus diurus. Cuma kalau dipikir-pikir, Junji juga kan nggak ada kerjaan lain, cuma santai-santai doang. Ya apa salahnya sih? Selama ini dia kan nggak bisa ngasih apa-apa gitu ya buat orang tuanya. Ya satu-satunya yang bisa dilakukan adalah menjadi anak berbakti, ngurusin orang tuanya gitu. Kalau memang dia udah berusaha sekuat mungkin, tapi dia akhirnya kayak kewalahan dan nggak kuat juga, ya jangan ngelakuin hal kayak gini lah. Bisa kan ya dia kayak cari bantuan di yayasan-yayasan sosial yang mungkin mau merawat kedua orang tuanya, atau dia ya cari info tentang panti jompo gitu. Pokoknya banyak lah usaha yang bisa dia lakuin. Atau mungkin Junji bisa lah ya mulai cari kerja gitu loh teman-teman. Ya memang sih pasti nggak gampang juga dapat kerjaan, tapi kalau berusaha dan niat pasti dapet lah. Mungkin bukan pekerjaan sebaik yang ada di dalam pikirannya, sebaik yang dia pengen, tapi seenggaknya bisa untuk membantu memenuhi kebutuhan dia dan kedua orang tuanya. Karena kan sekarang ya kedua orang tuanya udah nggak bisa memenuhi kebutuhan Junji kayak sebelumnya lagi kan. Kalau menurut kalian, motif Junji melakukan hal sesadis ini ke orang tuanya karena dia kesel pas diganggu nonton anime, atau memang sebenarnya udah ada kekesalan juga gitu sejak lama? Sejak ayahnya dulu itu nggak percaya sama dia untuk mengelola toko minuman milik ibunya tersebut guys. Bisa jadi nggak sih ada hubungannya? Tapi kalaupun dia kesel karena itu ya gimana ya? Jadi orang tuanya juga bingung ya, gimana mau percaya sama Junji, orang dia kelihatannya males begitu, nggak mau ngapa-ngapain, maunya santai-santai aja kan. Pokoknya komen ya apa pendapat kalian. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.